kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, tadi Ibu memanggil saya ada apa ya? Begini Bu, untuk kegiatan akademik mungkin minggu depan insya Allah bila tidak ada halangan kami akan mensupervisi Ibu terkait dengan pembelajaran Ibu. Ibu mengajar kelas berapa ya Bu minggu depan? Saya besok itu minggu depan ya Bu. Kalau Iya. minggu depan itu kelas 10 Ibu. Kelas 10 berapa Ibu? Kelas 10. Oh baik. Mungkin Ibu akan mengajar materi apa ya Bu? Kalau untuk materi sih saya masih di usaha Bu materinya. Oh di usaha. Iya. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik apa ya Bu kira-kira? Ada 3 poin sih Bu. Yang pertama saya minta anak-anak itu menganalisis, dimana menganalisis usaha terhadap perpindahan. Kemudian yang kedua dari menganalisis itu saya ingin mengadakan percobaan, dan di percobaan itu nanti bisa anak menyajikan dari hasil percobaannya itu. Dan yang terakhir anak bisa menyimpulkan dari data yang didapatkan gitu, Bu. Ini sudah pertemuan keberapa Ibu untuk pembelajaran KD ini? Oh, ini udah pertemuan yang ketiga Ibu. Oh CP ya Bu ya? Iya, CP, capaian Iya, pembelajaran karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka itu. iya Bu. kurikulum merdeka sudah CP. CP apa Bu? Maaf tadi Kalau CP sudah pertemuan ketiga. Oh ketiga, berarti tinggal melanjutkan ya Bu ya, Iya, materi betul, iya. selanjutnya ya Bu ya. Selanjutnya ini apa nih Bu yang ingin disampaikan atau yang ingin dikembangkan dalam CP tersebut Bu? Sebenarnya dari percobaan ini saya ingin mengembangkan anak-anak di dalam kelas itu. Selain mereka bisa menggunakan praktek secara manual, saya pengen mengajak anak bisa menggunakan yang namanya dengan tracker. Tracker itu dimana aplikasi anak-anak dari percobaan itu langsung bisa memasukkan data dengan aplikasi tracker ini, langsung mendapatkan hasilnya. Nah dari situlah nanti bisa membedakan antara data yang diambil secara manual dengan menggunakan aplikasi tracker ini sih Bu. Oh begitu. Terus dari pertemuan yang lalu nih Bu, karena ini sudah pertemuan yang lanjutan ya Bu, itu bagaimana tuh Bu? Semangat, antusias peserta didik bagaimana Bu? Alhamdulillah ya Bu, ketika di dalam kegiatan pembelajaran ini saya selalu mengajak anak-anak di mana pelajaran fisika terutama itu kan biasanya anak-anak berpikir aduh susah di materi fisika itu dengan rumus-rumusnya. Image-nya adalah di rumus-rumus. Nah, bagaimana sih saya mengajak anak-anak bahwa fisika itu asik? Dengan metode apa? Saya selalu menerapkan ice breaking dulu. Nah, dari ice breaking ini anak-anak menjadi bahwa pembelajaran bisa bahagia, anak-anak bisa mengikuti dengan senang, sehingga materi yang disampaikan anak-anak bisa mengikuti dan bisa diterapkan. Nah itu adalah di mana anak-anak bisa semangat untuk belajar ya dengan metode coaching, dengan metode ice breaking, dengan menggunakan metode stop gitu. Anak-anak bisa merasa dirinya bahwa fisika itu asik ya. Apalagi tiap pertemuan itu saya selalu mengatakan bahwa fisika itu asik, fisika itu dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari metode ini kalian bisa menjadi orang yang sukses. Luar biasa Ibu penguasaan metodenya ya Bu ya. Nah metode apa nih Bu atau strategi apa yang Ibu gunakan untuk memancing peserta didik sampai bersemangat seperti itu Bu? Saya sampai ibaratnya perlu ini belajar dari Ibu ini sepertinya Bu. Jadi saya tuh ngajak ke anak-anak gini Bu, ayo kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa contohnya materi usaha ya Bu, dengan anak-anak siapa yang pernah naik delman, siapa yang pernah yang melihat pedagang mendorong gerobak, itu kan penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Dengan seperti itu
maka anak-anak oh iya ya ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu ada ya konsep usaha gitu. Nggak usah jauh-jauh Bu, anak saya ajak maju ke depan nih. Mereka itu melakukan mendorong tembok gitu. Loh kok tembok tidak bisa berpindah ya gitu. Nah ini ada nggak usaha gitu, sehingga mereka anak-anak merasakan oh iya ya ternyata pelajaran fisika itu mudah dipahami, tidak sulit yang kita bayangkan seperti itu. Baik, luar biasa Bu. Itu butuh sebuah strategi yang benar-benar luar biasa. Betul. Nah, di sini apa yang Ibu lakukan Ibu nih ketika untuk anak-anak tetap bersemangat, punya potensi seperti itu, apa yang Ibu lakukan hingga muncul sebuah anak-anak memiliki motivasi itu Bu? Saya selalu memberikan motivasinya seperti ini Bu, bahwa namanya pembelajaran di sekolah itu bisa kita terapkan dengan apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Jadi ketika kita sudah melakukan, kita nggak ada yang katanya sia-sia, sehingga mereka oh ya ternyata benar ya apa yang sudah kita lakukan di sekolah, belajar apapun itu maka tidak ada kata sia-sia. Nah anak kita bawa seperti itu mereka jadi happy. Jangan sampai ketika mereka datang ke sekolah mereka tidak happy, maka ketika kita akan memberikan materi itu mereka sudah menjudge bahwa susah. Dan satu lagi kita harus punya metode bagaimana yang namanya kalau Ibu pernah mengenal ini diagnostik. Jadi yang namanya diagnostik itu kita harus memahami keadaan siswa tersebut di awal. Mereka kira-kira mau masuk belajar di kelas ini kondisinya bagaimana. Jadi kita harus tahu kondisi anak di awal belajarnya dulu sih. Baik. Jadi memang kondisi anak itu memang sangat diperhatikan ya Bu. Selanjutnya Ibu betul-betul memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah, yang dimiliki anak, begitu ya, sangat dimanfaatkan sekali gitu ya. Terus Ibu ini tadi Ibu katakan bahwa dari aset yang dimiliki sekolah, apa nih Bu? Aset apa yang sudah Ibu gunakan untuk masa depan anak itu paham bahwa itu pelajaran itu sangat dibutuhkan oleh anak Ibu? Nah, jadi gini Bu, sebenarnya kita itu bisa mencari kira-kira kearifan lokal apa nih yang ada di sekolah. Nah, kira-kira anak ini bisa nggak nih kita ajak masuk ke dalam kearifan lokal yang ada di sekolah. Contoh gini ya Bu, saya itu berpikir bahwa di sekolah itu punya masalah yang sebenarnya masalah itu datang dari kita semua. Contoh, kita lihat yang ada di sekolah itu sampah. Nah, sampah di sini kita lihat anak kita ajak. Sebenarnya aset sekolah itu kan anak dengan yang ada kearifan lokal di sekolah, gitu kan. Nah, saya mengajak nih kepada anak-anak. Nah, dari situlah saya ajak, misal, bagaimana nih menurut kalian? Kira-kira sampah bisa nggak dijadikan produk yang nantinya bisa bermanfaat? Nah, caranya juga dengan mengajak anak, oh ya ternyata dari usaha dengan materi usaha di sini itu ada hubungannya loh dengan sampah gitu. Dengan berbagai cara, dengan berbagai gaya, maka usaha yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang bisa bermanfaat. Nah, itu salah satu contohnya. Terus juga saya memposisikan mereka itu menjadi fasilitator mereka. Kemudian saya sebagai teman mereka, di mana jangan sampai kita kedudukan kita di atas mereka. Jangan selalu seperti itu, tapi bagaimana kita bisa mengajak, kita bisa merangkul. Kira-kira mereka itu membutuhkan apa sih? Apa yang dibutuhkan dari mereka? Nah, dari situlah kadang anak itu bisa ngajak ngobrol kita, bisa meluapkan permasalahan mereka. Itu dengan kita bisa mengajak, merangkul mereka bahwa seperti ini loh, Bu, saya punya masalah. Kira-kira masalah saya seperti ini. Nah, disitulah kita bisa istilahnya terjun sebagai teman, bisa juga menjadi fasilitatornya mereka. Nah, dari apa yang mereka hadapi,
mereka akan mendapatkan solusi, mereka nyaman dengan kita dan mereka bisa bahagia. Luar biasa Ibu penguasaan strateginya. Semoga besok ya Bu ya di minggu depan sukses dalam pembelajaran ya Bu Amin. ya. Tapi Terima mohon izin, sepertinya saya tidak sendiri Ibu besok minggu depan. Insya Allah kami didampingi oleh kepala sekolah ya Bu. Baik. Mohon izin ya Bu ya. Baik. Ya terima kasih Ibu Sama-sama, atas Ibu. waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau izin. Ya baik baik. Oke, sekarang kita masuk ke materi usahanya. Usaha itu apa? Usaha kemarin apa? Transfer energi melalui gaya sehingga benda bergerak. Iya, jadi di mana hasil bagi antara ada gaya dengan berpindah. Dikali Bu. Nah, ini sekali dengan perpindahan kan. Oke, lihat di sini ada gambar. Ada dua gambar nih. Nah, menurut kalian manakah dari kedua peristiwa yang melakukan usaha secara fisik? Seorang atlet angkat besi yang sedang mengangkat besi atau seseorang yang sedang mendorong mobil tetapi mobilnya tidak bergerak? Atlet. Atlet. Kenapa? Bendanya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Bu Ari sehat? Alhamdulillah Bapak. Ya, ini ibu siapa? Sama Pak, Bu Ari. Bu Ari juga. Oh, Bu Ari Puan berarti. Iya baik Bapak. Alhamdulillah saya Ahmad Maulana Alamsyah, pengajar praktik angkatan 6 atas yang membina dari CGP Badan Bu Ari. Kita akan melakukan penerapan pasca observasi. Kemarin Bu Ari memilih Bu Ari sebagai rekan sejawat yang dilakukan observasi di kelas. Kemarin sudah melakukan apa aja Bu? Pra-observasi sudah ya? Sudah. Sudah. Kemudian observasi di kelasnya sudah? Sudah. Iya. Berapa jam itu Bu? 2 jam. 2 jam belajar. 1 jamnya? Kali 45 menit. 45. 45 menit. Nah sekarang adalah tahap pasca observasi, di mana Bu Ari ini memiliki tagihan hadirnya ke sini untuk bisa bercakap dengan teman rekan sejawat yang kemarin sudah dilakukan observasi. Terima kasih Pak Ahmad selaku pengajar praktik di kelas 29. Perkenalkan, nama saya Ari Mutari, CPG Angkatan 6. Saya dari SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Saya hari ini ingin mengcoaching teman sejawat saya, Ibu Ari. Beliau adalah pengajar fisika. Tadi pagi saya sudah melakukan supervisi kebetulan bersama kepala sekolah. Jadi hari ini saya ingin sedikit mengcoaching bagaimana hasil dari pembelajaran di kelas tadi. Silakan Ibu, izin Ibu, bagaimana kabarnya Ibu, Bu Ari? Alhamdulillah baik Bu Ari. Baik, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Bu pembelajaran hari ini Bu? Jadi gini Bu Ari, sebenarnya sedikit ingin curhat ya. Baik. Curhat dalam kendala di kelas. Saya merasa anak-anak di sini kok pembelajaran yang saya ajarkan itu merasa kurang maksimal. Kurang maksimalnya di sini apakah karena pelajaran fisika itu membuat anak-anak dibilang pelajaran yang ekstrim atau pelajaran yang umum bagi mereka? Mereka mengatakan bahwa pelajaran fisika itu sulit untuk diterapkan Bu. Pelajaran fisika itu menganggap bahwa saya kok kalau dijelasin paham, tapi ketika saya mau aplikasikan atau saya ingin menerapkan kok sulit ya Bu. Baik. Tadi ketika Ibu mengajar itu tujuan apa Bu? Tujuan pembelajaran apa yang Ibu ajarkan sehingga Ibu mengalami kendala seperti itu? Iya, jadi tujuan pembelajaran saya itu kan yang pertama itu kan menganalisis ya Bu, menganalisis kemudian menyajikan sampai akhirnya anak bisa menyimpulkan. Karena pembelajaran yang saya terapkan ke anak itu tadi tentang percobaan usaha, di mana usaha di sini memang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja kadang-kadang anak itu aplikasinya bagaimana ya Bu? Akhirnya saya menggiring anak-anak untuk pelajaran usaha, materi khususnya di usaha ini. Saya lihat mereka ikut percobaan, di mana percobaan itu agar anak itu bisa mendapatkan respon apa yang dia lakukan itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya itulah kendalanya ketika diterapkan di kelas ya Bu ya. Tapi anak-anak masih merasa terus aplikasinya bagaimana ya Bu ya. Setelah Ibu praktik tadi dengan tujuan pembelajaran menganalisis, menyajikan, terus mempraktik ya Bu, menyajikan kan praktik. Terus apa pengembangan yang hendak Ibu capai dari praktik tersebut? Nah sebenarnya yang ingin saya kembangkan di sini itu tadi ya Bu, saya itu ingin mengembangkan anak-anak bahwa dalam penerapannya percobaan tadi saya ingin anak itu bisa mengaplikasikan. Nah ternyata dengan ini saya juga punya ide gimana ya anak-anak itu kok
ketika diarahkan ke rumus gak paham, kemudian saya ajak percobaan mereka masih bingung, ngambil datanya masih salah-salah, masukin ke datanya juga masih mereka harus ini kemana ya, ini arahnya nanti mau kemana ya. Nah terus dari rumus ini maunya seperti apa ya, itu anak masih bingung. Nah itu pun saya alami, bagaimana ya caranya saya itu bisa dari rumus ini nanti kalian akan dapatkan dalam kehidupannya seperti ini loh Mak. Jadi anak itu tidak hanya belajar rumus dan rumus, tapi bagaimana pembelajaran fisika itu kita bisa anak-anak merasa bahagia, anak-anak merasa have fun, anak-anak bisa menerima bahwa oh ternyata pelajaran fisika bisa diaplikasikan gitu. Dari masalah kejenuhan atau mungkin kebingungan anak-anak gitu ya, pasti ada rasa anak satu dengan anak yang lainnya ada yang tidak sama ya, beragam. Nah lalu strategi apa nih Bu yang Ibu ibaratnya sudah melakukan strategi A, ternyata strateginya di perjalanan kondisinya tidak memungkinkan, lalu apa nih yang kami lakukan gitu? Yang pertama gini Bu, alhamdulillah ya dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di kelas itu saya berusaha untuk merefleksikan diri saya juga. Dalam artian merefleksikannya seperti ini sih Bu, kira-kira metode apa ya yang bisa saya pakai selain demonstrasi kemudian percobaan. Oh ternyata saya mengajak anak melihat gambar dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diterapkan. Nah jadi saya mendapatkan bagaimana mengajak anak memasuki bahwa ini loh gambar ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh seperti ini sih Bu. Ketika mereka melihat gambar kuda, di belakangnya ada gerobak atau bahasanya sih delman ya. Siapa yang pernah naik delman? Gitu. Nah kemudian saya Bu, gitu kan. Ternyata apa yang kalian rasakan di situ? Kuda itu bisa berpindah tidak? Nah dari situlah anak-anak oh iya ya ternyata kita naik kuda bisa mempelajari tentang usaha. Nah contoh lagi, saya ngajak anak suruh maju ke depan. Tolong dong itu temboknya didorong. Gitu. Tembok itu berpindah tidak? Tidak Bu. Tembok itu bergerak tidak? Tidak. Berarti akan mengalami usaha tidak? Tidak Bu. Nah jadi dari situlah oh iya ya gitu. Jadi dengan metode-metode yang saya lakukan, anak bisa menerima itu. Jadi sehingga ketika mereka bilang ya Bu, kalau kita belajar hanya sekedar rumus, kita tidak tahu aplikasinya, kita tidak bisa tidak diberikan gambaran realnya, maka mereka tidak paham. Seperti itu. Berarti strategi tidak hanya satu strategi yang Ibu lakukan, mungkin ada aspek dan beberapa strategi ya Bu ya. Iya. Jadi bisa nggak Ibu sedikit kasih apa yang Ibu gunakan itu tadi bisa Ibu simpulkan strategi yang pertama apa saja tadi Bu? Strategi yang pertama itu pertama mengajak ya. Iya mengajak. Strateginya sebenarnya kita ngajak anak bahagia dulu. Bahagia dengan saya melakukan bukan coaching tapi ice breaking. Nah saya melakukan ice breaking Bu. Kalau Ibu tadi lihat, iya. Saya ayam, bebek, kambing. Saya mengajak anak biar mereka fokus gak nih, mereka udah siap belajar belum, gitu. Ketika mereka ternyata mengikuti apa yang saya ucapkan, ada yang saya tanya, ada berapa ayam? Ada yang mengatakan 10, ada yang 3, berarti mereka belum siap. Nah itu strategi saya mengajak anak mempersiapkan diri untuk memasuki pembelajaran yang akan saya jelaskan. Terus yang kedua, selain saya ngajak mereka ice breaking, di situ saya ngajak anak-anak, nah sebelum kita mau masuk ke percobaan, ayo kita ambil nafas, kita diam sejenak, kita dalam hati ucapkan bismillah. Tapi saya godain sedikit tadi kalau Ibu dengar, tapi jangan sampai kentut ya. Nah dari situ mereka langsung
happy mereka, sehingga pembelajaran yang saya berikan nanti insya Allah mereka bisa terapkan. Nah, strategi yang penting adalah kita mengajak anak-anak untuk mengetahui bahwa fisika itu memang di kehidupan sehari-hari kita lakukan. Dengan gambar-gambar yang saya sediakan tadi, itu adalah contoh real dari yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Keren Bu, memang tadi saya melihat juga ibaratnya mereka bersemangat, banyak senyum, ya. Walaupun dengan berbagai keberagaman, tapi mereka juga turut untuk mencoba dan mencoba. Lalu dari kegiatan Ibu tadi, dari apa sudah sesuai strategi, aspek-aspek yang digunakan. Lalu bagaimana nih Bu untuk setelah kegiatan, bagaimana Ibu refleksi Ibu sebagai pengajar hari ini bagaimana Bu? Kalau untuk refleksi diri saya sendiri ya, saya memang di modul itu saya selalu, modul ajar yang saya buat, saya selalu membuat refleksi diri untuk diri saya sendiri, kemudian dengan refleksi ke anak-anak. Kalau untuk diri saya sendiri, sudahkah saya menyusun perencanaan sesuai dengan harapan saya? Salah satu isinya seperti itu. Jadi setiap saya melakukan pembelajaran di kelas, saya selalu merefleksikan diri saya. Sudahkah tercapai tujuan yang saya inginkan atau kita bersama inginkan, anak-anak dan saya? Nah, kemudian dari refleksi itu jadikan evaluasi saya menjadi saya tetap belajar, memperbaiki, kemudian meningkatkan kekurangan yang harus saya perbaiki, dan ada refleksi kepada peserta didik pada siswa saya. Salah satu contohnya yang tadi Bu lihat, sebenarnya saya biasanya pakai Google Form, saya kirim gimana kegiatan pembelajaran hari ini kita. Tapi tadi saya, kalau Ibu memperhatikan, saya merefleksikan pada anak-anak bagaimana pembelajaran kita hari ini. Kalau misalnya mereka happy, ajukan 2 jempol gitu. Kemudian kalau misalnya tidak happy, silakan kalian menangis. Di situ saya melihat hampir seluruhnya itu mengatakan jempol. Itu bukan terpaksa ya Bu, tapi itu memang mereka saya tanyakan setelah apa yang kita lakukan pembelajaran hari ini, bagaimana hati kalian? Senangkah? Senang. Setiap pembelajaran saya selalu seperti itu. Mereka acungkan jempol. Kenapa saya bilang mengacungkan jempol? Ketika mereka mengacungkan jempol, berarti mereka itu sudah bisa menerima pembelajaran hari ini. Mereka memahami pembelajaran hari ini. Dan yang lebih penting, mereka bahagia bahwa mereka mendapatkan ilmu yang tadinya mereka masih harus seperti apa ya, ternyata hari ini sudah terjawab semuanya. Lalu tentu dari kegiatan yang tadi dilaksanakan begitu happy-nya, pasti Ibu setelah pembelajaran tadi pasti ada rencana tindak lanjutnya kan ya? Lalu apa nih Bu rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya? Nah, tindak lanjutnya gini Bu, ini kan baru pembelajaran kita menggunakan secara tradisional ya, tapi saya besok rencana saya akan mengajak anak-anak bagaimana pembelajaran tadi kita aplikasikan secara teknologi. Sebenarnya masih banyak yang harus kita berikan kepada anak-anak. Salah satunya, kalau tadi kita tidak menggunakan grafik, ya kan, kita memasukkan data, mengevaluasi, menganalisis seperti itu, bisa kita masukkan ke media tracker. Nah, media tracker di sini anak akan semakin senang karena dari data itu mereka bisa langsung mendapatkan grafik. Insya Allah itu akan saya lanjutkan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya hari ini. Pembelajaran Ibu sangat luar biasa. Kami pun tadi melihat dan menyaksikan, semangat sekali peserta didiknya, terus antusias dan mereka terus menjadi penasaran. Penasaran itulah yang membuat untuk menyusun selanjutnya ya kegiatan selanjutnya. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.